Baik, kita langsung ke Bang Masinton. Jadi kalau kata Mas Adi sama Pak Harimun sih ini nggak mungkin nih nggak ada koordinasi antara relawan dan juga Pak Jokowi nih. Tanggapan PDIP gimana? Ya pastilah koordinasi, kalau nggak gimana datang kan maksudnya. Tapi kan di situ manuver politiknya Pak Jokowi lewat relawan. Apa? Kalau dikatakan manuver politik atau apa, intinya kan hari ini ya semuanya pasti berpolitik. Tapi kan menurut kita apa sih momen hari ini tuh mau pesan politik apa sih yang mau disampaikan gitu loh dalam situasi sulit hari ini gitu loh. Yang disampaikan itu kan harusnya pesan-pesan persatuan, empati, gotong royong, ya solidaritas, ya. Kan itu jauh lebih penting sebenarnya. Berarti tadi Bang Masinton sepakat dengan Bang Adi. Bang Adi kan mengatakan bahwa yang sebetulnya membuat PDIP ini merasa meradang itu kan karena pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi di kolamnya adalah kolam relawan di GBK. Itu yang membuat PDIP itu meradang. Betul seperti itu, sepakat soal kata Bang Adi atau gimana? Itu dulu yang harus dijawab Bang Masinton. Ya enggak lah, itu kan pandangan beliau. Ya bisa aja seperti itu pandangannya kan. Tapi kan yang jelas itu adalah ya apa sih urgensi dari acara kumpul-kumpul relawan seperti itu dalam Walaupun situasi tadi udah sulit dijawab sama Bang Harimun gitu ya. loh. Nah, pesan politik apa sih yang mau disampaikan kan itu Tapi sebenarnya tadi Mas Adi sempat mengatakan kritikan keras ingin dilontarkan kepada Pak Jokowi tapi nggak mungkin. Jadi PDIP lebih kepada para relawan nih, benar nggak Bang? Ya lah, kalau umpama ada hal yang mau kita sampaikan apa segala macam ke Pak Jokowi kan ya cukup kita sampaikan, nggak perlu harus di depan media juga kita sampaikan. Kalau itu sih nggak mungkin lah umpama harus lakukan kritik-kritik terbuka. Nah ini kan yang kita kritik umpama adalah persoalan mobilisasi oleh teman-teman ya teman-teman yang mengklaim diri sebagai relawan tadi lah, kemudian juga di lingkaran presiden jangan mendowngrade presiden lah. Artinya apa? Lakukanlah langkah-langkah kerja yang itu menjaga dan menaikkan kinerja presiden dan pemerintahan seperti itu. Artinya apa? Ini baru momen G20 ya, di mana pemimpin dunia berkumpul dan itu semua mengapresiasi presidensi Indonesia, di mana Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, tuan rumah, mempersiapkan agenda itu secara bagus dan diapresiasi oleh dunia internasional. Kemudian tiba-tiba di downgrade nih dengan kegiatan kemarin yang diadakan oleh teman-teman relawan yang itu mengumpulkan massa dalam situasi yang serba nggak jelas. Bang Rambut itu katanya downgrade Presiden Joko Widodo. Tanggapannya ini kan namanya juga persepsi ya kan, nggak apa-apa juga. Tapi mungkin yang orang kan cuma ngeliatnya kan pidato yang soal rambut putih, soal keriput gitu. Tapi kan sebenarnya pesannya Pak Jokowi dan ini sebenarnya disampaikan pada mereka oleh beliau sebenarnya di beberapa kesempatan, pesan persatuannya itu satu. Karena ini kan kita menjelang tahun politik dan berkali-kali dalam beberapa kesempatan di HIPMI kemarin meskipun akhirnya pesan persatuan itu berakhir dengan pencak silat ya kan, itu yang ingin beliau sampaikan itu pertama. Yang kedua, sebenarnya beliau itu selalu concern dalam beberapa kali pertemuan itu adalah soal keberlanjutan. Beliau itu selalu mengatakan bahwa kepada kita, ini kalau kita mau maju, ini kita nggak bisa ganti pemimpin, ganti program, ganti. Nah, oleh karena itu kita ngomong 2045, soal tahun emas Indonesia 2045. Dan inisiatif ini sebenarnya udah dilakukan. Jadi karena ini kan nanti tahun 2025 akan ada RPJP. Bagaimana RPJP itu menjadi. Nah ini agenda ini sebenarnya dilakukan oleh beberapa relawan, termasuk kami ya dari Seknas ya. Kita punya program yang namanya Agenda 45. Yang ingin kita mengumpulkan beberapa teman untuk kita melakukan membangun satu platform konsultasi nasional untuk punya rencana pembangunan jangka panjang. Nah yang kemarin ini sebenarnya memang ada kegiatan ini. Memang ini juga ada permintaan relawan, ya kan? Dan apa yang disampaikan di dalam beberapa pertemuan di Bogor 2 kali kalau nggak salah itu juga. Karena memang teman-teman kami juga kapan kita bisa ini dan mungkin Pak Jokowi punya agendanya sendiri. Jadi ketemulah gitu. Kalau nggak ada koordinasi emang nggak mungkin lah. Kita kan nggak bisa pura-pura. Ini politik tapi nggak usah
kita bukan politik pencitraan juga ya. Relawan ya kumpulin orang, dan buat kami kan teman-teman kami yang di bawah tuh berdekatan melihat itu bisa berfoto-foto dengan Pak Jokowi, itu ya memang kalau Pak Masinton kan gampang ketemu. Kita nih yang elit-elit politik kan soal ketemu Pak Jokowi itu soal biasa, tapi ini kan orang yang kebanyakan bisa Momen langka berfoto-foto, ya. itu dia taruh di rumahnya menjadi, itu kan satu kesempatan yang langka gitu. Ya. Dan jangan diremehkan juga, maksud saya juga ya mungkin kita boleh berteori politik, berkonsep politik, apapun analisa politik kita, tapi kalau dari sisi kami sih ngelihatnya sesimpel itu aja lah gitu menurut saya, bahwa tentunya presiden akan menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan sesuatu kepada bangsa ini, bukan pada kita aja gitu. Kita Nah, tangkap itu poinnya. aja. Saya mau ke Bang Adi kalau gitu. Bang Adi, setelah kemarin ini kita tahu bahwa ada pernyataan berbeda ya antara PDIP dan juga relawan. Pengaruhnya nanti dalam proses pencapresan, karena kita tahu bahwa sampai saat ini kan PDIP belum mengumumkan ya siapa capres yang akan diusung. Akan berpengaruh cukup signifikan kah untuk pencapresan di internal PDIP, siapa yang akan diusung? Bang Adi? Ya, saya kira kalau kita melihat suasana batin PDIP secara umum, tidak ada yang bisa membantah. Yang bisa memutuskan siapa capres yang akan maju tentu Megawati Soekarno Putri. Dan itu sudah tidak ada bantahan apapun. Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 juga menyebutkan capres dan cawapres adalah mereka yang diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik. Itu fix dan firmnya kita. Tapi memang seringkali variabel-variabel seperti relawan itu dianggap bisa mempengaruhi opini elit, itu mungkin dalam hal-hal tertentu iya, tapi dalam hal-hal tertentu juga tidak. Mungkin dulu relawan ketika 2014-2019 itu relatifly agak sedikit signifikan. Karena kita lihat misalnya PDIP kan selama 10 tahun berada di luar kekuasaan politik. Munculnya relawan-relawan ini tentu ada semacam mutual understanding antara PDIP dengan relawan, karena keinginannya ingin maju saat itu. Jadi sekalipun saat itu juga ada keinginan Mbak Mega maju, kemudian ada yang usul Jokowi maju, itu tarikan yang sebenarnya tidak terlampau rumit untuk dijelaskan. Nah, di 2024 saya membaca rasa-rasanya PDIP itu tetap istiqomah bahwa Mbak Puan adalah sebagai sosok orang yang sangat layak untuk diusung. Tapi kan pada saat yang bersamaan ketika Jokowi selalu bicara tentang endorsement, gestur politik gitu ya. Kode keras gitu ya. Iya, kode keras gitu kan selalu bukan pada Puan Maharani tapi kepada Ganjar Pranowo. Kan orang juga bertanya, kapan kira-kira ada momentum dan endorsement ngasih kode tipis-tipis, nggak usah kode keras, yang seakan-akan itu juga mendukung Puan Maharani. Kan itu yang ditunggu sebenarnya. Sehingga presiden yang kader PDIP itu juga melihat siapapun kader-kader PDIP saat ini, semualah di-endorse, semuanya didukung. The end of the day-nya soal siapa yang akan dipilih oleh Megawati itu urusan lain. Jadi kira-kira perspektif begitu. Bang Adi ini Kan itu yang membuat sebenarnya Bang Masinton di mana-mana itu, kalau ada endorsement presiden langsung muncul tuh tanduk-tanduknya, kira-kira begitu. Enggak, Bang. itu dari perspektif Bang Adi ini lebih kepada partai politik lah yang memiliki kewenangan seutuhnya untuk mengusung capres. Iya betul, tapi relawan itu penting karena jejaringnya juga banyak. Saya kira juga masih melihat 2024 masih lama ya. Apakah kode kerasnya berbalik nantinya ke Mbak Puan atau gimana ya? Kita relawan juga sadar juga gitu kok. Jadi ini kita nih ya mungkin kita hura-hura, tapi akhirnya partai politik kok. Iya, baik. Kita bahwa kita akan pengaruhin namanya udah usaha. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bang Masinton juga, kemudian juga Bang Rambun dan juga Mas Adi sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Iya, makasih.